Dewi adalah seorang mahasiswi yang berotak cemerlang dan memiliki idealisme yang tinggi. Sejak masuk kampus, sikap dan konsep dirinya sudah jelas. Meraih yang terbaik di bidang akademis maupun profesi yang akan digelutinya. Why not to be the best? Begitu ucapan yang kerap kali terdengar dari mulutnya, mengutip ucapan seorang mantan Presiden Amerika setelah menyelesaikan kuliahnya, Dewi mendapat pendamping hidup yang selevel. Sama-sama berprestasi, sama-sama memiliki karir cemerlang, meski berbeda profesi. Bak Putri Raja dan Putra Mahkota. Begitulah gambaran mereka berdua di mata teman-teman yang lain. Tak lama setelah mereka menikah, lahirlah buah cinta mereka yang diberi nama Bayu. Bayi itu lahir ketika Dewi diangkat menjadi staf diplomat dan bertepatan dengan suaminya meraih PhD, baca PhD. Maka lengkaplah sudah kebahagiaan mereka. Ketika Bayu berusia 1 tahun, kesibukan Dewi semakin menggila. Bak seekor burung Garuda, nyaris setiap hari ia terbang dari satu kota ke kota lain, bahkan terkadang dari satu negara ke negara lain. Sebagai salah satu seorang sahabat setulusnya, Nadine pernah bertanya padanya, tidakkah Bayu masih terlalu kecil untuk ditinggal-tinggal oleh ibundanya? Namun dengan sigap Dewi menjawab, "Oh tenang. Aku sudah mengantisipasi segala sesuatunya dengan sempurna. Everything is okay." Begitulah selalu ucapannya dengan penuh percaya diri. Ucapannya itu memang betul-betul ia buktikan. Perawatan anaknya ditangani secara profesional oleh babysitter termahal. Dewi tinggal mengontrol jadwal Bayu lewat smartphone-nya. Seiring berjalannya waktu, Bayu tumbuh menjadi anak yang ceria, lincah, cerdas, mandiri dan mudah mengerti. Kakek neneknya selalu memompakan kebanggaan kepada cucu sematawayang itu tentang betapa hebatnya ibu bapaknya. Tentang gelar PhD, baca PhD, tentang naik pesawat terbang, dan uang yang berlimpah. Contohlah ayah bundamu. Kalau Bayu besar nanti jadilah seperti mereka. Hebat dan membanggakan bagi keluarga. Begitu selalu nenek Bayu berpesan di akhir dongeng menjelang tidurnya. Ketika Bayu berusia 5 tahun, nenek menyampaikan kepada ibunya kalau Bayu minta seorang adik. Ia ingin adiknya itu menjadi teman bermainnya di rumah apabila merasa kesepian. Terkejut dengan permintaan tak terduga itu, Dewi dan suaminya kembali meminta pengertian pada nenek dan Bayu. Kesibukan mereka belum memungkinkan untuk menghadirkan seorang adik buat Bayu. Lagi-lagi bocah kecil ini pun mau memahami orang tuanya. Kemudian Dewi dengan bangga mengatakan bahwa Bayu memang anak hebat. Buktinya ia tak lagi merengek minta adik. Bayu tampaknya mewarisi karakter ibunya yang bukan perengek dan sangat mandiri. Meski kedua orang tuanya kerap pulang larut, ia jarang sekali ngambek. Bahkan Bayu selalu menyambut kepulangan ayah dan ibunya dengan ceria. Hal itu membuat ibunya sering memanggilnya dengan sebutan malaikat kecilku. Sungguh keluarga yang bahagia. Meski kedua orang tuanya super sibuk, namun Bayu tetap tumbuh dengan penuh cinta dari orang tuanya. Membuat siapapun yang melihatnya langsung iri pada keluarga ini. Suatu hari, menjelang Dewi berangkat ke kantor, entah mengapa Bayu menolak dimandikan oleh babysitternya. Bayu ingin pagi ini dimandikan oleh bundanya. "Bunda, aku ingin mandi sama bunda ya." "Please, bunda." Rengek Bayu dengan mengiba-iba penuh harap. Dewi yang detik demi detik waktunya sangat diperhitungkan, merasa gusar dengan permintaan anaknya. Waktu adalah peluang, dan ia tak mau menyia-nyiakan segala peluang yang ada dalam hidupnya. Begitulah prinsip yang selama ini Dewi pegang. Ia pun dengan tegas menolak permintaan anaknya itu, sambil tetap gesit berdandan dan mempersiapkan keperluan kantornya. Suaminya pun turut membujuk Bayu agar mau mandi dengan babysitternya. Lagi-lagi, Bayu dengan penuh pengertian mau menurutinya. Meski wajahnya cemberut, peristiwa ini terus berulang sampai hampir sepekan. "Bunda, mandikan aku ya. Ayo dong bunda, mandikan aku sekali ini saja." Kian lama suara Bayu semakin penuh tekanan. Tapi Dewi dan suaminya berpikir, mungkin itu karena Bayu sedang dalam masa prasekolah. Jadinya agak lebih minta perhatian. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Bayu bisa ditinggal juga dan mandi bersama babysitternya. Sampai suatu sore, Dewi dikejutkan oleh telepon dari sang babysitter. "Bu, hari ini Bayu panas tinggi dan kejang-kejang. Sekarang sedang diperiksa di ruang emergency." Sementara itu, ketika mendapat kabar mengejutkan tersebut, Dewi sedang meresmikan kantor barunya di Medan. Ia pun segera memesan tiket pesawat dengan jadwal tercepat untuk kembali ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, Dewi langsung menuju ke UGD. Tapi sayang, terlambat sudah. Tuhan sudah punya rencana lain. "Bayu,
si malaikat kecil, sudah terlebih dahulu dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa. Hal ini jelas saja membuat Dewi maupun suami mengalami syok berat. Setibanya di rumah, ia hanya bisa melamun menatap kosong tak berarah. Satu-satunya keinginannya adalah untuk memandikan putranya. Padahal sebelumnya ia pernah berjanji pada Bayu untuk memandikannya sendiri, jika ia tidak sedang ada urusan yang sangat penting. Dan siang itu, janji Dewi akhirnya terpenuhi juga. Ia memandikan putranya dengan tangannya sendiri. Meskipun setelah tubuh si kecil terbujur kaku, di tengah para tetangga yang sedang melayat, terdengar suara Dewi dengan nada yang bergetar berkata, "Ini Bunda. Nak, hari ini Bunda mandikan Bayu ya, sayang." Akhirnya Bunda penuhi juga janji Bunda ya. Nak, lalu segera saja satu demi satu orang-orang yang melayat dan berada di dekatnya tersebut berusaha untuk menyingkir dari sampingnya, sambil tak kuasa untuk menahan tangis mereka ketika tanah merah telah mengubur jasad si kecil. Para pengiring jenazah masih berdiri mematung di sisi pusara sang malaikat kecil. Berkali-kali Dewi berkata kepada rekan-rekan di sekitarnya, "Ini semua sudah takdir, ya kan? Mau aku di sebelahnya ataupun di seberang lautan. Kalau sudah saatnya dipanggil, dia pasti pergikan." Nadine yang saat itu tepat berada di sampingnya hanya bisa terdiam, melihat sosok Dewi yang mencoba untuk kuat. Seolah-olah tak merasa berduka dengan kepergian anaknya dan tidak perlu hiburan dari siapapun. Sementara di sebelah kanannya, suaminya berdiri mematung seperti tak bernyawa. Wajahnya pucat pasi dengan bibir bergetar tak kuasa menahan air mata yang mulai meleleh membasahi pipinya, sambil menatap pusara anaknya, terdengar lagi suara Dewi berujar, "Inilah konsekuensi sebuah pilihan." Lanjut Dewi dengan tetap mencoba untuk tegar dan kuat, angin senja meniupkan aroma bunga Kamboja yang menusuk hidung hingga ke tulang sumsum. Tak lama setelah itu, tanpa diduga-duga tiba-tiba saja Dewi jatuh berlutut. Lalu membantingkan dirinya ke tanah tepat, di atas pusara anaknya sambil berteriak-teriak histeris. "Bayu, maafkan Bunda ya sayang. Ampuni bundamu ini." Serunya berulang-ulang sambil membenturkan kepalanya ke tanah. Tangisnya pecah meledak-ledak dengan penuh berurai air mata membanjiri tanah pusara putra tercintanya yang kini telah pergi untuk selama-lamanya. Ini adalah pertama kalinya Dewi menangis seperti orang yang tidak waras. "Bangunlah Bayu sayangku, bangun Bayu cintaku, ayo bangun nak. Pintanya berulang-ulang, Bunda mau mandikan kamu sayang. Tolong beri kesempatan Bunda sekali saja nak. Sekali ini saja." Dewi merintih mengiba-iba sambil kembali membenturkan kepalanya berkali-kali ke tanah. Lalu dia memeluk dan menciumi pusara anaknya bak orang yang sudah hilang akal. Air matanya mengalir semakin deras membanjiri tanah merah yang menaungi jasad putranya. Senja semakin senyap, aroma bunga Kamboja semakin tercium kuat menusuk hidung. Membuat seluruh bulu kuduk kami berdiri menyaksikan peristiwa yang menyayat hati ini. Tapi apa hendak dikata? Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Bayu tidak pernah mengetahui bagaimana rasanya dimandikan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya merasa bahwa banyak hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar memandikan seorang anak. Menurut mereka kasih sayang adalah materi. Dan mereka mati-matian memberikan semua materi pada anaknya. Tanpa mereka sadari bahwa anak juga butuh perhatian. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Para orang tua yang sering merasa hebat dengan segala kesibukannya. Anak adalah titipan Tuhan. Jadi sebisa mungkin rawatlah dan lindungilah dengan sepenuh hati. Materi bisa dicari, tapi buah hati tak akan terganti. Bagaimana menurut kalian?